Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, akhirul anbiya wa khatamul mursalin, al-hadi ila sawa'is sabil, alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Amma ba'du, dumateng para bapak, ibu, para jamaah semuanya, mari kita awali dengan ta'awudz dan basmalah bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini kita masuk ke bab yang baru, al-babur rabi', bab yang keempat. Fi asrarit taharati wa muhimmatiha wa fihi fusulun. Fi asraris sholati, dalam hal rahasia-rahasia sholat, wa muhimmatiha, dan urgensinya, arti pentingnya, wa fihi fusulun, dan di dalamnya ada beberapa pasal, ya, beberapa bagian, fusul, ya, jamak dari faslun. Faslun fi fadhailis sholawati was sujudi wal jamaati wal adzan wa ghairihima wa ghairiha. Jadi pasal tentang fadilah sholat dan sujud dan jamaah, adzan dan selainnya. Fadilatul adzan dimulai dari fadilahnya adzan. Jadi Bapak Ibu semuanya, kita sudah memulai dari thalabul ilmi, ya. Jadi bagaimana pentingnya kita thalabul ilmi. Juga kemudian kita membahas juga kemarin yang terakhir itu tentang toharoh, bersuci, gitu ya. Yang bersuci itu ada secara lahiriah dan secara batiniah. Jadi wudhu juga harus diresapi karena ada rahasia-rahasia dalam semua perbuatan, ya. Kemudian yang keempat ini kita masuk dalam rahasia-rahasia sholat. Fadilatul adzan dimulai dari adzan. Qala alaihi salatu wassalam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasatun yaumal qiyamati ala kathibim min miski azfarin wala yuhimmuhum hisabun wala yanaluhum faza'un hatta yafrugha mimma bainan nas. Jadi bersabda Rasulullah, ngendika Rasulullah SAW, salatun, ada tiga orang, tiga golongan, ya. Salatun, ada tiga macam. Yaumal qiyamati, yang pada hari kiamat, ala kathibin min miski azfarin, itu berada di bukit yang terbuat dari pasir misik. Misik itu ya parfum, ya, miskun, ya. Memang ada merek-merek miskun, ya, misik, gitu ya. Tetapi miskun dalam hadis, dalam Al-Quran, itu artinya ya parfum yang nggak bisa disamai, gitu ya. Jadi kita belum tahu karena surga itu tidak pernah bisa kita bayangkan dan tidak pernah kita terlintas saja seperti apa, nggak pernah. Jadi semua cerita tentang surga itu sebenarnya salah satu cuplikan, atau kalau istilah dalam drama itu sinopsis, cuplikan sedikit saja biar kita itu bisa membayangkan. Tetapi sebenarnya nggak bisa dibayangkan, ya, karena di surga itu ya semuanya lebih dari yang kita bayangkan. Jadi besok ada yang berada di bukit pasir terbuat dari parfum misik. Jadi artinya itu tempat yang sangat menyenangkan, karena parfum itu atau bau wangian harum itu adalah bau yang menjadikan semua orang itu kerasan, kecuali orang-orang yang tidak baik, gitu ya. Seperti binatang itu. Jadi kalau di dalam kitab namanya Tajul Arus, ya, Tajul Arus itu kitab tasawuf, ya.
dikarang oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari atau As-Sukandari ya. Jadi dari Iskandariyah itu ada sifat yang namanya kaljual ya, sifat seperti kepik yang suka berada di kotoran. Mungkin di sini mbuh namanya apa ya, tapi binatang-binatang yang senengnya itu di kotoran-kotoran itu kan ada. Ya ada laler, ada mungkin embes-embes popo lah, warna-warna itu. Nah, itu kalau dikasih parfum langsung mumet, dia pergi. Itu namanya kaljual. Kalau ada orang kok dengar kebaikan nggak kerasan, itu menurut kitab Tajul Arus mentalnya seperti tadi, binatang-binatang yang ngerti parfum langsung kelenger. Ya tentu itu tidak baik, karena kalau membau yang baik itu malah mumet sirai gitu. Itu kaljual ya. Jadi kan saya pernah menyampaikan. Jadi ada dua ibarat kehidupan manusia, yang pertama adalah farosiatul akal, juga ada. Farosiatul akal itu orang yang pikirannya kayak laron. Apa pikiran kayak laron? Sudah tahu temannya itu nyerais, lampu itu mati, dia masih nyerak gitu ya. Wes ngerti koncone iki do KO mergane apa mendekati bahaya, dia tetap melu-melu. Itu namanya farosyatul akal. Pikirannya kaya laron gitu. Ngerti koncone kebrongot ya isih maro meneh gitu ya. Jadi itu farosyatul. Tapi kalau kaljual gitu ya, itu seperti tadi, angger krungu barang apik malah mumet. Nah, maka sebenarnya misik atau parfum di surga itu ya identik dengan tempat-tempat yang baik. Ya kalau kita datang ke tempat yang bayarannya mahal, yaitu bangsane hotel, tempat wisata atau tempat, rata-rata baunya menyenangkan. Walaupun menyenangkannya itu sekarang bisa dibikin dengan senyawa kimia. Bau mawar tidak mesti nanam bunga mawar. Ingin bau melati nggak usah nanam bunga melati. Manusia itu pintar, bisa menemukan senyawanya. Oh, bau melati itu rumus kimianya gini, dibuat saja tanpa nanam pohonnya. Jadi ibaratnya gitu, kayak orang kepengen air, nggak perlu bawa air atau ngalirkan sungai, tapi punya hidrogen dan oksigen, dua unsur oksigen dicampur, dua unsur hidrogen campur oksigen jadi air, itu H2O itu. Kalau orang tahu rumus kimianya, maka roti itu walaupun ada selai nanas belum tentu dari buah nanas. Itu hanya rumus kimia yang dibuat. Jadi manusia itu pintar ya, pintar. Jadi bahkan seperti yang saya sampaikan, jangankan hanya itu, wong menembus ke berbagai planet saja Allah sudah menyatakan kamu bisa. Ya ma'syarul jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardh la tanfuduna illa fanfudhu la tanfuduna illa bisultan, itu bisa. Nah, maka kembali ke tadi ya. Ini ada 3 jenis manusia yang besok di akhirat itu akan berada di tempat yang sangat nyaman, bukit kok dari misik. Luar biasa gitu ya. Ini banyak anak muda itu kepengen parfum hanya tester saja Pak, hanya tanya, njur ngetes baru ratuku gitu ya. Itu banyak parfum yang bagus-bagus tuh ya. Jadi sehingga enggak mokal, parfum yang asli itu satu botol itu berjuta-juta harganya, enggak mokal. Nah, itu karena ini kita nanti ada 3 macam manusia yang akan berada di bukit pasir yang ada misik tadi, yang seperti parfum bukitnya. Jadi di situ itu tentrem, ayem gitu ya. Enggak ada bau-bau yang enggak menyenangkan, enggak ada. Wala yuhimmuhum hisabun, dan dia tidak tidak kemudian itu disibukkan oleh hisab. Tidak disibukkan oleh hisab. Hisab itu hari yang menakutkan. Hari menakutkan. Karena dikatakan dalam Al-Quran ya, wala tukhzini yauma yub'atsun, ya Allah jangan engkau saya itu bikin sedih, bikin terhina di hari kebangkitan nanti. Karena menuju hisab itu semua orang itu ketakutan. Sebagaimana anak-anak yang mau dites itu rata-rata itu stres. Sejak pagi saja katanya nggak lapar. Le ngombe mangano mboten ngelak mboten ngeleh Bu. Karena saking semua pikirannya tertuju pada ujian. Habis ujian nanti baru lapar. Jenengan ajeng napa-napa biasanya ngoten niku.
duwe gawe sing sibuk niku ora krasa ngeleh. Maka lebar niku gak lemes ngoten nggih. Nah, itu karena apa? Semua terfokus di situ. Guru nek anyaran mulang niku ora krasa ngeleh, ora krasa ngeleh. Saking nang ngarepku ngoten nggih. Nang ngarepe murid-murid saya ndredeg gembro biasanya. Nah, jadi niku semua orang itu konsentrasi mempersiapkan hisab. Tapi ini ada orang yang di situ itu ada di Bukit Misek ya, Bukit Pasir dari Misek, yang kemudian di situ juga tidak merasa disibukkan dengan hisab. Ujian ya ben ujian, karena tiap hari belajar. Malah terkadang ada orang-orang atau pelajar itu yang nunggu mbok segera ujian. Karena apa? Dia itu belajarnya sudah terlalu lama. Wis bendino sinau terus selak kepengen diuji. Nah, jadi sama orang yang sehat itu selak kepengen tes kesehatan. Ning orang yang enggak terkadang wedi. Napa kok mboten nderek niki cek kesehatan ajrih ndak konangan. Jadi kembali ke tadi ya. Maka di sini enggak disibukkan oleh hisab. Wala yanaluhum faza'un. Faza'un itu ketakutan ya, dan tidak menjumpai ketakutan. Hatta yafrugha mimma bainana, sampai manusia itu yafrugha kosong mimma bainana. Jadi orang-orang selesai, mereka santai saja. Santai saja. Siapa itu yang ketika mengalami hisab itu santai sekali dan nyaman sekali keadaannya? Dikatakan rajulun qara'al qur'ana ibtigha'a wajhillahi ta'ala. Jadi sak tunggalipun tiyang ingkang maos Al-Qur'an ibtigha'a wajhillah, krana madosi ridane Gusti Allah. Jadi orang yang baca Al-Qur'an karena ridho Allah saja. Nah, ridha Allah saja ya. Jadi sebagaimana diperintahkan, gimana membaca Al-Qur'an ya dipahami. Namanya watlu alaihim ayatihi ya tilawah, atau warotilil Qur'ana tartila, bacalah Qur'an dengan tartil, atau afala yatadabbarunal Qur'an, bertadabur, membaca dengan tartil, atau bertadabur, baca sambil direnungkan gitu ya. Nah, itu yang qara al-Qur'ana ibtigha'a wajhillahi ta'ala. Jadi baca Al-Qur'an karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu. Gimana dengan para qori yang baca untuk dapat piala? Karena Gusti Allah mboten ya. Gerek niate. Nek niate niku dalam rangka zayyinul Qur'ana bi aswatikum. Perintahnya Nabi kan hiasilah Qur'an itu dengan suaramu. Napa enten tiyang makmum nganti setengah jam nganti kok do kerasan amargi suarane niku wis kaya hiburan. Enten sing sedilit kok niku wis do ketok suwe banget kok emang. Amargi nggih tidak dihiasi dengan suaranya. Nggih niku napa nggih? Niku bersyukur tiang-tiang sing diparingi niki diparingi bakat suara yang bagus. Bukan hanya untuk do lomba-lomba menyanyi, tetapi juga untuk zazinul Qur'ana bi aswatikum. Jadi sehingga makmum itu juga merasakan. Kula sampun ate ngaturaken kanca kula niku riyen enten sing kulae teng Umul Qura. Umul Qura niku nek jenengan ajeng teng Aziziyah niku aja teng daerah Aziziyah, jenengan ajeng teng Mina niku ngliwati Al Jamiah Umul Qura, perguruan tinggi Umul Qura. Kula gadah renjang nggih. Malah teng mriki kula ulang nggih. Adik lanjur kula ulang. Niku kuliah nang Umul Qura jarene ngono. Kadang-kadang niku kepengin do salat nang Masjidil Haram ya ming cedhak nggih. Jarene sok kangen kalih waosane Imam Abdurrahman As-Sudais. Ya kita itu sering kangen Pak dengan makmum Abdurrahman As-Sudais. Sing niku lho dadi jaman riyen saknipun sepuh nggih Imam As-Sudais pun kathah sing enem-enem. Imam As-Sudais termasuk imam senior di Masjidil Haram niku. Karena saya nanya kenapa kok bacaannya ini ngangeni, karena Pak kalau Imam Abdurrahman As-Sudais itu intonasinya itu sesuai dengan jadi kalau ayat tentang gembira dan ayat tentang sedih itu beda.
Nah, ini tentunya yang bagi tahu artinya ngoten nggih. Nah, tadi nek sing ora ngerti pernikahan diwacake qalu innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya napa ya kae kleru ora kori. Iki ngantenan kok ora waca ala bainakum mawaddata warahmah ning idza asabatu musibah qalu innalillahi. Jadi kembali ke tadi. Jadi karena Imam Abdurrahman Sudes itu maka di rekaman-rekaman yang dulu waktu almarhum bapak saya niku itu beli rekaman 30 juz niku atau kaset niku di antara niku lah kadang-kadang Imam Sudes nangis di tengah-tengah bacaan karena ya beliau langsung menghayati ayat tentang malak, tentang hisab, tentang kiamat, tentang tanggung jawab gitu ya. Jadi itu seperti itu. Napa tekno disoteng le nangis ngono ya. Ya nek sinetron niku jan digawe piye carane nangis disuting sing tenanan ngene. Nah niku mboten amargi Imam Abdurrahman Sudes termasuk yang tidak mau masuk dapur rekaman ya. Nek kepengin rekam wacananku ya pas aku salat rekaman. Nah niku nggih. Dan niku wa zayyinul Quran bi aswatikum. Jadi itu nggih krana Gusti Allah yang suaranya bagus. Artinya ya walaupun dilombakan ya dalam rangka itu untuk memuliakan Al-Qur'an, menang boten urusanipun sing penting niku untuk memasyarakatkan pilih membaca dengan baik menika panci dipun perintahaken. Zayyinul Qur'ana bi aswatikum, hiasilah Al-Qur'an itu dengan suaramu. Jadi nek mboten saged sebagus itu, ya kita berusaha. Sesuatu itu enak didengar terkadang bukan karena suaranya saja tetapi karena berhentinya, karena makhrajnya yang itu semua orang bisa mempelajari niku nggih saged nggih. Ning intine ngoten. Jadi orang yang membaca Al-Qur'an lillahi ta'ala ya, lillahi ta'ala. Yang kedua, jadi niku nggih penting ini kita membaca Al-Qur'an dihayati dengan sungguh-sungguh. Nah itu karena yaitu ya kuncinya orang itu lewat mengetahui dan memahami. Jadi kalau orang itu nggak mengetahui, nggak memahami, gimana orang mau berubah? Repot niku nggih, repot. Mula di bab tolabul ilmi dulu kita sudah membahas 4 golongan ya, 4 golongan manusia, dan golongan yang terakhir apa? Kurang lebih ngeten ya, mboten apal kabeh. Wa rajulun la yadri, yakni orang yang tidak punya pengetahuan, tidak dengan kamu pergauli. Karena apa? Dia nggak berilmu, neng ra ngerti bahwa dia itu nggak berilmu. Kok kan bergaul dengan orang seperti itu jadi nggak baik. Karena apa? Dia wong ora ngerti ning ra rumangsa nek dia itu ora ngerti. Ini sawut dipangan ular. Jadi dia itu enggak tahu ya, tapi keminter. Kalau panjenengan ilmunya masih sedikit, maka kita harus mencari. Sadarnya setelah tua ya, enggak apa-apa, enggak ada kata terlambat. Kapan terlambatnya? Innallaha yaqbalu taubatal abdi malam yughargir. Allah itu tetap menerima taubat hambanya sampai ketika nyawanya sampai kerongkongan. Yughargir ya. Yughargir niku mungkin nek bahasa Jawane dadi klokor-klokor semeh menjelang meninggal. Wis angel dituntun nggih niku wis ora iso dikapak-kapake. Ning nek isih sadar, yes aku kan biyen ra gelem syahadat saiki tak syahadat. Kok sak jam 2 jam jur meninggal. Ya seniku rezekine. Tegese ngoten. Nah, maka enggak apa-apa kalau sadarnya sudah tua, kula pun tua ngeten dereng saged maca ya sinau maca. Nah, jadi tidak ada masalah. Kula nate to riyen nyebutke ada ahli tafsir Quran sing asline saking Prancis sing jenenge dokter ya, dokter hebat di Prancis sing akhirnya masuk Islam, namanya Dr. Maurice Bucaille tulisannya dalam bahasa Prancis. Dr. Maurice Bucaille niku mlebu Islam mergane ngerti ngen surat Ar-Rahman itu. Jadi mboten tentang meneliti mayat Fir'aun. Habis meneliti mayat Fir'aun, Maurice Bucaille niku masuk Islam karena kok dalam Quran wis diceritake mayat Fir'aun itu.
bahwa mayat Fir'aun itu dulu sudah tenggelam di laut, dalam Quran diceritakan padahal dia meneliti mumi Fir'aun. Mumi Fir'aun itu usianya wis lebih dari 3000 tahun yang lalu. Ning jasate isih eneng nih. Teng museum teng Mesir niku isih eneng. Niku tau digawa nang luar negeri sepisan, luar negeri Mesir tau digawa nang Paris, Prancis. Teng mriku arep diteliti, mergane sik njajah Mesir riyen tak Prancis nggih. Diteliti teng mriku, ketua tim penelitine dokter jenenge Maurice Bucaille niku. Habis meneliti niku diweruhi nek teng Quran sakjane wis eneng apa sing tok teliti, sing tok simpulke nang Quran wis disebutke. Nah niku Maurice Bucaille niku akhirnya mlebu Islam. Mlebu Islam njur mulai belajar bahasa Arab. Dia mengatakan I learn Arabic at my age at that time exactly at 50, kurang lebih begitu ya. Saya mulai belajar bahasa Arab dan usia saya ketika itu pas 50 tahun. Nah, saya ketahuan kayak mulai belajar bahasa Arab. Neng gandeng sungguh-sungguh akhirnya jadi ahli tafsir. Ahli tafsir menafsirkan Quran dari segi ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya kurang lebih pernyataan begitu gitu. I learn Arabic and my age at the time exactly at 50 ya. Jadi saya lihat YouTube-nya itu begitu. Saya mulai belajar bahasa Arab wis umur 50 tahun. Dadi ra eneng telate niku umur 50 tahun sinau bahasa Arab mau dokter ra Islam akhirnya dadi iso nafsirke Quran. Mergane belajar sungguh. Nah, maka awake dhewe umpamane sinau mulai tua mboten napa-napa. Selama itu nyawa belum sampai kerongkongan itu masih bisa kita berproses. Nah, nek umpamane aku wis telat ketok wis tuwa ngene wis rasa sisane lah. Nah niku mboten pareng ngoten niku. Kita kan ingin husnul khotimah ya. Husnul khotimah, berpengakhiran baik. Nah, dan itu mboten berarti wah waduh saya nom berarti saya suwe wong. Batasnya nek tekan nyawa sampai kerongkongan tadi berarti saya ya nek sampai tua. Kita tidak tahu ya, sampai tua atau tidak kita tidak pernah tahu ya. Jadi maka dari itu ya orang Islam itu begitu. Itu rahasianya kematian itu dirahasiakan sebagai suatu yang gaib agar manusia itu bersiap. Cara kematian wiruhke ya orang akan dijujuk kabeh. Aku ketoke saya 20 tahun ya aku sesuk nek merong tahun wae lah. Nah itu kalau kematian itu diberitahukan, maka kiamat dan kematian nggak diberitahukan. Kalau diberitahukan manusia itu diblejok ya Pak, dijujuk saja nanti, dijujuk saja. Nah maka dari itu ya qiraatul Quran. Yang kedua, jadi belajar. Kalau pun sepuh niku le maca saya qiraatul ya belajar. Belajar nggak apa-apa. Saya oleh belajar kepontal-pontal, saya ganjarane kathah. Tenan iku teng hadis Riyadhus Shalihin man qara al-Qur'an wa yata'ta. Barang siapa baca Al-Qur'an dan niku plegak-plegu, ganjarane tikel niku kalih sing le maca lancar. Gusti Allah niku maha adil. Wong Arab sing le maca Quran le sinau gampang, ganjarane luwih sithik mbangane awake dhewe sing basa Arab niku maune ra ngerti saengga le maca angel. Mula para ulama punya pendapat as-sawab bi qadri ta'ab. Ganjaran sebanding atau berbanding lurus dengan tingkat kepayahan. Tingkat kepayahan. Jenengan teng masjid enten sing nggo pit motor zaman sakniki metik ngoten, malah ene sing nggo bensin barang jam sakniki nggih. Enten sing mung mlaku niku mon wis nggo teken serandale ya ora patek empuk ngoten niku dadi bola-bali mandeg ha niku ganjarane luwih akeh mbangane sing wau kepenak isih sehat meger-meger langsung mejet pit motor tekan. Napa njur pit montore diguang Pak? Oh mboten. Kita manfaatkan yang lebih untuk kebaikan. Dimanfaatkan yang lebih. Sakniki eneng handphone, mestinya kebaikan kita itu makin cepat karena mendengar apa-apa kebaikan lebih mudah. Semakin canggih alat, kebaikan semakin mudah ngoten niku. Sakniki niku nek salat ndelok kiblat rasah repot nggih handphone wis ngerti. Zaman riyen kula sekolah barangnya ngerti sing sajadah larang-larang niku enten kompase.
Jadi digelar ngoten arah kiblate pas mboten saged nggih. Sakniki wis that's over ya, itu sudah berlalu karena sakniki ngangge handphone wis menyelesaikan banyak masalah. Leli ra nggawa Quran, handphone wis eneng Qurane saged. Saya pinter, maka jenenge ora handphone malah ning smartphone ya, telepon pintar. Kena nggih napa? Dadi nggih wau kita lajengaken. Itu yang pertama ya. Yang kedua, wa rajulun ubtuliya biriki fid dunya falam yusghiluhu dzalika min amalil akhirah. Wa rajulun, dan orang yang ubtuliya itu diberi bala. Ubtuliya itu diberi ujian, bala itu ujian ya. Biriki itu di situ ada diartikan dengan budak, menjadi budak, atau rikon itu juga rokik, hal-hal yang tipis, angel. Intinya orang yang diuji dengan kesulitan dalam hal dunia. Nggih gaweane yang ngrekoso, gaweane lepatus rezeki niku ngrekoso, mungkin adoh, mungkin repot gaweane abot, wektune niku kaya kurang ya. Falam yusghilu dzalika, tapi dia tetap itu semuanya tidak menjadikan dia itu tersibukkan niku ketungkul nek basa Jawane paling gampang ning ngerti. Ning ora ketungkul untuk kemudian meninggalkan akhirat. Jadi sesibuk apa, serepot apa, seberat apa pekerjaan dunia, tapi tidak kemudian menjadikan dia lalai dari akhirat. Ya wes leren dhisik. Kita andangi terus ora bakal rampung. Wes leren. Ngibadah dhisik. Karena kan kita itu sedilit tak ngerampungke, terkadang ngerti kok ya wis suwe dari waktu sholat, tahu-tahu sudah hampir habis waktunya. Jadi maka itu orang yang ada yang menjadi budak kaya Bilal nggih, jadi budak ya artinya sempat nggulawentah keimanan. Padahal ada orang yang bekerjanya lebih enak saja mungkin merasa tidak sempat mikir akhirat. Jadi kan begitu. Jadi orang itu kalau dipikir nggak akan sempat. Jadi ada ya orang itu yang pekerjaannya itu tidak pernah berhenti keliling mengantarkan apa saja atau berdagang keliling kemana saja. Ning juga ada yang bisa menyempatkan untuk beribadah. Ada orang yang pekerjaan itu jane tidak sepayah itu, ning jarene ra tau kober. Kemudian ada yang orang itu ya misalnya gini ya, baru banyak-banyaknya rezeki di jam itu ning dia tetap kober ngibadah. Jadi orang yang seperti itu yang tetap bisa menyempatkan, tidak terselamurkan ya, tidak ketungkul dalam keduniaan itu, itu termasuk orang yang nanti akan santai pada saat hisab. Ada saat hisab ya. Ya ketika itu memang banyak wajah-wajah yang tertunduk dengan muka yang penuh ketakutan. Walaupun ada juga yang wujuh yang maidzin nadhirah. Jadi artinya ada wajah-wajah yang itu di situ itu berseri-seri menjelang hisab itu ada yang penuh ketakutan. Yaitu maka doanya wala tukhzini yauma yub'atsun yauma la yanfa'u malun wala banun. Ya Allah, jangan hinakan, jangan bikin saya itu sangat sedih pada hari kebangkitan, pada hari di mana la yanfa'u, tidak ada manfaatnya lagi, malun, harta, wala banun, dan anak. Anak itu dari presiden, dari bupati, dari gubernur, dari sekjen PBB ya, terima presiden. Hartanya itu mungkin berpulau-pulau, ribuan hektar hutan gitu ya, nggak ada manfaatnya pada hari itu. Berbagai hal gitu ya. Itu bukan karena dibuat, bukan karena diapalkan pertanyaan kubur dan pertanyaan akhirat. Karena walaupun dihafalkan, kalau nggak pernah mengamalkan itu nggak bisa. Jadi karena mulutnya dikunci. Nek ujian kita bisa untuk kepean ya iso ngapalke gitu ya. Tapi
Kan pertanyaan kubur sudah dibocorkan oleh Nabi ya. Man rabbuka ya. Itu saja yang dihafal, rasa sholat yang penting pertanyaan kubur dihafal ke kabeh. Ma imamuka. Dikira gampang itu nanti akan dikunci ya, jadi ketika mulut terkunci wa nakhtimu ala afwahim wa tukallimuna aidim, itu dalam surat Yasin akan kami kunci mulutnya. Mau surat Yasin sering dibaca pada saat-saat genting karena maknanya kalau di hayati itu memang banyak sekali bicara tentang kematian. Yauma nakhtimu ala afwahim, kami kunci mulutnya. Wa tukallimuna aidim wa arjuluhum bima kanu yaksibun, akan berkata tangan kaki ya dengan apa yang dilakukannya. Jadi itu maka itu kita hayati. Maka kalau nggak dihayati artinya itu kita ya sulit meresapi. Maka dari itu ya itu seperti tadi ya, maka itu bukan masalah kita apal atau tidak, tapi kita mengamalkan atau tidak, karena tangannya yang akan bicara, kakinya yang akan bicara. Sekarang ini mungkin orang bisa bohong gitu ya, karena dengan ucapan. Jadi kan banyak sekali pembunuhnya tertangkap ngakunya saya dihina, saya nggak terima, kemudian saya emosi, dia mengancam saya, dia itu nggak tahu yang mau ditanya sudah mati gitu ya, nggak tahu. Itu kan permainan mulut bisa saja. Pengadilan yang paling adil ya nanti di akhirat, kunci mulutnya itu, semua akan bicara. Jadi itu ya. Maka dari itu yang kedua tadi gitu ya, orang yang dikaruniai diuji dengan kesulitan dunia tapi tetap bisa menyempatkan ya untuk beramal akhirat. Akhirat itu harus ditabung sebagaimana anjuran orang, walaupun duit ki ngepres nek iso tetap nyelengi. Orang-orang tua dulu saking ngajari nabung itu seperti itu sampai ngeraji soko ya, cagak-cagak kayu di geraji ben apa iso sempat nabung dan ra gampang di jiko ya. Jadi nabung dan tidak bisa diambil. Saya itu punya sahabat dulu ya, yang memang karena ya maaf ya pegawai yang gajinya nggak seberapa, maka untuk rencana akikah anaknya besok kalau lahir itu sudah bertahun-tahun mulai nyemplungke celengan ke cagak pogo nih, jangan cagak pogo ke soko kayu itu ya, ada yang begitu ya, nyemplungke nang soko nanggon cagak itu dicemplungke. Artinya di zaman saya masih nemui teman yang begitu, teman yang masih kekeh hatinya untuk melakukan begitu, karena mungkin akun istrinya nyodik disimpen ke saya nyuruh mungkin dilolas-lolas tadi atau mungkin dekeknya ngendi sing kira-kira iso njiko ya dijiko nang. Jadi itu ya, jadi terkadang kebaikan itu kita harus memaksakan ya, dipaksakan kebaikan itu. Jadi orang berinfak, orang bersedekah terkadang juga harus kita paksakan. Wes angger cemplungke ndagen aku arep njikuk meneh gitu ya. Wes dicemplungke kotak. Walaupun dulu saya pernah cerita ya, ada saya mendengar cerita yang orang keliru nyemplungke ya duitnya. Njur minta takmir masjid kon bukake meneh karena wis sakmene wis cemplungke kono kabeh gitu. Mau njikuk sing cilik keliru dit gede. Akhirnya minta tolong takmir untuk bukakan kotak itu lagi. Ya itu tak kira ya 1001 ya. Ya yang ketiga apa? Yang ketiga warajulun adzana lisolat. Ini hubungannya dengan pasal adzan. Ini warajulun adzana lisolat, dan orang yang mengadzani untuk sholat. Nah ini termasuk salah satunya adzan ini. Jadi tadi membaca Al-Quran lillahi ta'ala, sibuk dunia tapi tetap menyempatkan gitu ya. Kemudian orang yang mengadzani untuk sholat, karena memang ya bersyukur ada orang-orang yang rela ya mengikhlaskan dirinya untuk selalu adzan. Itu suatu hal yang kita syukuri ya. Jadi alhamdulillah gitu ya, alhamdulillah. Itu jadi orang yang mengadzan itu fadilahnya besar, karena kan mengingatkan banyak orang
apalagi ketika jam dan handphone itu mahal sehingga orang itu patokane engko nek krungu adzan leleren gitu ya. Tukang-tukang yang ada di atas gendeng gitu ya, orang-orang yang buruh di tengah sawah, nyambut gawe nang sawah, nanti patokannya krungu adzan ya. Pahalanya besar sekali yang adzan. Jadi di sini termasuk 3 golongan yang seperti itu ya. Jadi itu ya bersyukur orang yang bisa menempatkan itu. Maka kedudukan Bilal itu sebagai muadzin Nabi itu kedudukannya tinggi sekali. Jadi sampai para sahabat itu sangat memuliakan Bilal ya dengan semua kondisinya ya. Jadi itu karena memang fadilahnya sangat besar ya. Dulu sebelum adanya pengeras suara adzan mereka pakai torong gitu ya. Dan kemudian untuk adzan mereka harus naik di bukit-bukit atau di tempat yang tinggi biar suaranya kedengaran. Nah, biar suaranya kedengaran zaman dulu. Sekarang sudah ada pengeras. Nah, jadi sudah ada pengeras sehingga ya ibaratnya ora perlu nganti gerok-gerok gitu ya. Itu orang sudah dengar ya. Itu teknologi seperti itu ya. Manusia makin pinter ya. Fasilitasnya bermacam-macam. Jadi itu ada 3 golongan dan salah satunya muadzin. Jadi kemudian ini sekaligus tentang adzan itu waqala alaihi salatu wassalam dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama tadi di catatan kaki itu ada wa khasanahu hadits Ibnu Umar mukhtasaron, jadi hadis hasan ya. Yang kedua karena ada ini catatan kaki ini sudah menjelaskan hadisnya itu seperti apa. Wa qala alaihi salatu wassalam bersabda juga ya Durrahman ala ra'sil muadzin hatta yafrugha min adzanihi. Ini riwayat Tabarani niki hadis asnad ini dijelaskan dengan sanad dhaifnya. Hadis ini dhaif dijelaskan begini. Ini bahwa tangan Allah ada di atas kepala muadzin sampai dia selesai adzan. Ini dijelaskan di ini qala Hafidz Al-Iraqi. Ini hadisnya bi isnadin dhaif dengan sanad yang dhaif. Tapi hadis dhaif itu kalau untuk fadilah para ulama enggak apa-apa. Asal bukan untuk hukum ya, asal bukan untuk hukum. Jadi ini dijelaskan hadis dhaif. Ini untuk fadilah. Ini gunanya hadis ini yang sudah ada syarah kita bisa tahu bahwa tangan Allah yadur Rahman ada di kepala muadzin sampai dia selesai adzan. Walaupun hadis ini dhaif, tetapi hadis yang tadi yang hasan tadi, hadis yang hasan tadi, hadis yang baik itu juga menyatakan bahwa dia akan menjadi salah satu golongan yang akan santai nanti saat menjalani hisab karena ya adzan muadzin ya. Tentu saja seorang muadzin itu ya sholatnya nanti juga berjamaah. Kalau kemudian adzan jur dia pulang itu ya nanti muadzine wau meng adzan tok njur salat njur kesah. Ini ya wah nyelukke wong kok malah njur lunga. Nek mboten betah le nunggu ayake nggih menite dicepetke, mungkin 7 menit saja menunggunya. Nek wong do sibuk mangke ndak kesuwen. Ben wong sing krungu mulai adzan langsung bergegas. Wong lak mangke membiasakan to niku nek jarake qomat cepet mesti yo krungu adzan ya berat ning nek santai gak isih suwe. Jadi ya ngoten wong niku nganu kok. Wong niku gerek napa nek memberi kebiasaan dan toleransinya. Niku ngoten niku. Dadi kalau awake dhewe nggawe bel jam sing terlalu awal mangke awake dhewe ngerti iki sih suwe wis dibel. Jadi kita tahu gitu ya. Tapi kalau itu dibiasakan cepat ya nanti akan cepat. Oh kayak biasanya bar adzan meng 2 rakaat langsung qomat. Ya maka orang juga akan menyesuaikan. Niku nek kira-kira muadzine kabeh do sibuk. Sehingga mboten iso nunggu suwe ning ampun ngantos bar adzan mangke ditinggal lunga tekno niku kaya wong nyelokke mbasan wong do teko nanti sing nyelokke aku mau ampun waksul nyambut damel ya Pak mau nggih mboten. Jadi intinya kita menyeru wong sing ngejak niku piyambake hayya 'alas shalah mari kita shalah, hayya 'alal falah mari kita mencari kebahagiaan kemenangan.
Nah niku njur do teko sing dadi celuke ning sik nyeluke malah mboten. Dadi niki ya muadzin nanti kudune ngoten. Nek mboten kados ngono, nek ra iso suwe nggih digawe cepet. Nah niku nggih mboten napa-napa niku nggih tergantung nggih, tergantung. Dadi nek kados teng pondok-pondok niku biasane niku 15 menit sebelum waktu azan itu sudah keliling petugas keamanan ke masjid. Jadi azan itu semua sudah ada di masjid. Ya nek niku wong jenenge cah sekolah, cah mondok nggih, ora mikir gawe ana apa-apa tur nek telat dihukum nggih. Dadi ya otomatis iso taat ngoten. Ning niku contone ngoten niku nggih. Utawi teng negara-negara sing niku nek salat jamaah kewajiban negara. Niku nek atus Malaysia niku salat Jumat paling mboten sing itu kewajiban. Karena mboten iso alasan nek salat Jumat niku. Mulane taksi-taksi niku do mandek nek Jumatan niku. Do mandek teng masjid sik pundi enten. Teno aturan negara. Orang Islam itu harus menjalankan. Nah, sing ketokne menjalankan lak salat. Di antara salat sing ra iso alasan salat Jumat. Nek salat luhur polisi wane nyegat lho, kok jenengan mboten luhur. Ampun wau. Mangke jalet malah iso alasan. Ning nek Jumat enggak, nek bubar masjid niku wis ora iso. Mulane taksi-taksi do mandek. Nek sing sopir-sopir wong Melayu muslim atau Cina pun ya kalau muslim nanti sopir taksi itu mandek saat Jumatan. Karena niku ora iso alasan liya. Dene mungkin salat liya niku do alasan niku wis ora iso mbuktekke to polisi. Nah, ning nek untuk salat Jumat niku dipatuhi. Nah, niku do mandek, dalane sepi, mergane napa niku ra iso selak nek salat Jumat. Jadi niku teng negara-negara sing ngoten niku iso ngoten niku. Mila sae menika kados kala kita aturaken ya intinya tadi ya orang yang adzan yang mengajak kepada kebaikan itu termasuk dalam hadis hasan yang di sini diwaratkan oleh Imam Tirmidzi itu dikatakan bahwa tadi 3 golongan. Jadi orang yang baca Al-Qur'an lillahi ta'ala ya, jadi krana Gusti Allah diresapi, ditadaburi karena jalan ilmu itu dari membaca dan kalau kita berilmu kita bisa menjadi baik dan berubah. Maka di dunia ini enggak ada cara membangun negara yang baik kecuali dengan memberikan ilmu. Itu enggak ada cara lain. Karena intinya Allah sendiri mengatakan akan mengangkat derajat orang itu kalau dia berilmu, beriman. Jadi ujung-ujungnya negara kerkosan itu karena memang pendidikannya itu belum. Karena kalau orang itu ilmunya baik, insya Allah ya akan mudah maju. Karena orang berilmu kalau itu sadar itu dia akan menjadi baik sesuai ilmunya. Kecuali orang yang berilmu tetapi nggak mengamalkan ya ada saja gitu ya. Jadi yang kedua, jadi qiraatul Quran tadi, yang kedua orang yang tetap bisa menyempatkan untuk akhirat. Ya jadi karena di dalam hadis itu kan ada kullu nasi yaghdu, ini sebagai penutup, setiap pagi orang itu budal bergegas. Tapi ada yang bergegasnya do mangkat nondinti kuwi, ada yang merugikan dirinya, ada yang menguntungkan dirinya. Famu'tiqoha au mubikoha. Jadi setiap orang itu nek didelok kabeh do bergerak. Tapi ada yang gerak cacut tali wondonya itu ada yang menguntungkan, ada yang merugikan. Tinggal perginya dia kemana, mencari rezekinya caranya gimana, nah itu beda-beda. Neng kabeh padha le bergegas setiap pagi itu. Jadi ada yang menguntungkan dirinya, ada yang mencelakakan dirinya. Jadi kabeh mangkat nyambut damel. Ning nyambut damelnya itu ada yang baik, ada yang buruk karena orang-orang jahat pun mereka itu juga berkeliaran untuk bekerja dengan cara jahatnya dan orang-orang baik bekerja dengan cara kebaikannya. Dan yang terakhir tadi dari 3 golongan adalah orang yang mengadzani untuk mengajak sholat gitu ya. Demikian para jamaah semuanya, Bapak Ibu yang bisa kita bahas untuk bab sholat ini, kita bab adzan. Besok kemudian kepada fadilah dari sholat ya.
Jadi demikian, ada khilaf kami mohon maaf. Nastaghfirullah li wa lakum. Mari kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.